sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin, lain kalau bicara 2019. Pada waktu itu kita bicara tentang mengganti. Kali ini akan selesai. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita berbicara tentang kondisi masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Bila kita lihat misalnya hari ini, satu, saya ingin bicara kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, yang tadi disampaikan, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. 4 hal ini kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Nah, itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerja. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Dilanjutkan atau diubah? Diubah. Itulah perubahan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit pulang sembuh, bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang nanti kita ingin bereskan sama-sama. Izinkan saya mulai dengan bicara satu tentang kebutuhan pokok kita. Kalau kita perhatikan ada persoalan di hulu, ada persoalan di tengah, dan ada yang di hilir. Yang di hulu apa? Di hulu, di kawasan pedesaan kita, para petani mengalami kesulitan yang luar biasa. Petani, betul tidak? Petani, peternak, nelayan, ketersediaan pupuk murah jadi masalah. Ini keluhan di mana-mana. Baik untuk petani yang mengelola sawah maupun yang memiliki kebun-kebun. Isu utamanya adalah ketersediaan pupuk, termasuk dukungan pembiayaan pada musim tanam untuk musim tanam berikutnya. Lalu pengamanan ketika ternyata ada gangguan sepanjang jalan. Kita perlu membangun pasar, bukan dalam artian pasar tradisional, tapi membangun perekonomian di desa. Ketika perekonomian di desa terbentuk, maka kebutuhan petani, peternak, nelayan bisa dipenuhi. Di sisi lain, ketika mereka menghasilkan produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan, maka ada off-taker atau ada badan yang siap membelinya. Kalau di hulu perekonomian pedesaan hidup, maka transaksi berjalan. Ketika perekonomian pedesaan tidak terjadi, maka di situ muncul pihak lain yang datang. Biasa disebut dengan istilah tengkulak. Dia mengisi ruang yang kosong. Bisa diisi dengan apa? Bisa diisi dengan BUMDes, bisa diisi dengan KUD. Tapi hadir untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Butuh pupuk, di sini disiapkan. Membutuhkan obat-obatan, di sini disiapkan. Membutuhkan alat-alat pertanian, di sini disiapkan. Di sisi lain, ketika mereka memiliki produksi pertanian, maka BUMDes dan KUD siap untuk mengambilnya. Selama di tingkat hulu tidak disiapkan perekonomian, maka sampai kapanpun mereka akan tergantung kepada pihak ketiga. Dan yang lebih memberatkan adalah ketergantungan itu sering diiringi dengan pengambil alihan aset-aset. Petani pelan-pelan kehilangan tanahnya, pekebun pelan-pelan kehilangan tanahnya, karena mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan dukungan pembiayaan, karena kita, negara, tidak hadir di tempat paling ujung. Insya Allah ini akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan besok. Hulunya dibereskan. Begitu juga dengan di tengahnya. Di tengahnya kita sering mendengar istilah mafia. Apa saja itu komoditas ada mafianya. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ahaye, pentingnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk mereka yang berseberangan pandangan, tapi untuk mereka yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Di situ penegakan hukum menjadi kunci. Dan penting sekali bagi kita untuk mengingat, sering kita temukan hari ini,
yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar. Karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian, menghasilkan predictability. Bisa diduga apa yang akan terjadi. Semuanya bisa diperkirakan. Nah, ini yang harus kita bereskan sama-sama. Dan di hilir, kita tahu problemnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas penyimpanan hasil produk, baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, yang tidak memiliki ruang simpan yang cukup. Gudang-gudang harus ditambah. Kita harus memastikan bahwa pasar-pasar induk di berbagai wilayah benar-benar berfungsi menjadi pasar induk yang cukup besar untuk menampung semua hasil produk pangan kita. Kami mengalami ketika kemarin mengelola di Jakarta, Mas. Ketika kita mulai di Jakarta, dari pasar induk di Keramat Jati sampai dengan seluruh wilayah Jakarta, kita bisa pastikan efisiensi, keterbukaan, transparansi lewat informasi pangan yang diketahui oleh semua. Kalau bahasa ekonominya, pasarnya dibuat memiliki informasi yang simetris. Setiap pelaku pasar punya informasi yang sama. Pedagang di kampung dengan pedagang di pasar, dengan pedagang di pasar induk, mereka punya informasi harga yang sama. Ke depan kita harus perluas, bukan saja di hilir informasi itu ada, tapi dari pasar induk sampai produsen, informasi pasar harus tersedia. Dengan begitu kita tahu berapa harga yang didapat di tiap fase. Dan yang paling penting, para petani, para peternak, para nelayan, mereka seringkali terlupakan di dalam proses ini. Kita hanya bicara bagaimana harga pangan murah, bagaimana pangan sampai dengan efisien. Tapi lupa bahwa petani, peternak, dan nelayan, mereka pun harus menikmati harga yang layak sehingga mereka bisa menabung. KPI-nya bisa menabung. Disebut makmur apabila tabungannya terus-menerus meningkat sehingga menjadi aset. Tapi kalau dia tidak bisa menabung, apapun penjelasannya tidak akan mungkin bisa makmur. Bisa menabung itu kata kunci yang harus dimiliki petani, nelayan, peternak. Pertanyaan sederhana, apakah Bapak bisa menabung? Apakah Ibu bisa menabung? Kalau jawabannya belum, maka programnya belum beres. Ekonominya belum baik. Ini contoh Bapak sekalian, bahwa ketika menangani satu sektor yang sangat mendasar, kita harus kerjakan dengan detail. Tidak cukup sebagai retorik, tapi harus ada manajemen pemerintahan yang baik. Kita ingin Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa besar, bukan hanya bisa meraih swasembada, tapi insya Allah